Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat sampai saat ini dan salawat salam selalu kita junjungkan kepada Rasulullah SAW. Baik ayah bunda yang tercinta, alhamdulillah kita akan mendengarkan ya materi kedua di Akademi Pernikahan, yaitu tentang psikologi suami istri yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Iqbal PhD. Beliau adalah psikolog dan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Baik, tanpa berpanjang kalam, mari kita dengarkan penjelasan tentang materi psikologi suami istri oleh Ustadz Muhammad Iqbal. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya, silakan tulis di Q&A atau di chat karena kita berbentuk webinar, jadi tidak bisa mendengarkan suara dari atau wajah ayah bunda. Baik, dipersilakan kepada Ustadz Iqbal. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormatin teman-teman dari Akademi Pernikahan, para panitia dan sahabat-sahabat yang hari ini hadir di acara webinar ini. Senang sekali hari ini mendapatkan kesempatan ya untuk bisa bersilaturahim. Yang belum kenal mungkin, nama saya Muhammad Iqbal, saya owner dari Rumah Konseling. Jadi Rumah Konseling ini kayak lembaga biro psikologi yang banyak menangani kasus-kasus permasalahan rumah tangga. Jadi hampir setiap hari kami menghadapi telepon yang datang konsultasi untuk bagaimana banyak keluarga itu ingin bercerai. Dan perceraian itu luar biasa, ribet ya, masalahnya sangat luar biasa. Makanya kami akhirnya tahun 2010 kemarin di Islamic Book Fair menulis buku judulnya Psikologi Pasangan Manajemen Konflik Rumah Tangga yang diterbitkan oleh Gema Insani Pers. Alhamdulillah salah satu buku bestseller di acara itu. Dan hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kenapa rumah tangga itu sering berantem. Nah ini yang sering menjadi pertanyaan orang ya. Kenapa sering berantem ya? Padahal nikahnya Masya Allah, prosesnya panjang ya kan, ada yang pacaran sampai bertahun-tahun. Ya, pacaran sampai bertahun-tahun. Ada yang sampai 8 tahun. Kemarin saya baru ada nanganin kasus, berapa lama pacaran? 6 tahun. Ya kan? Apa yang terjadi? Suaminya kekanak-kanakan. Saya tanya, emosional kan, emang ibu waktu pacaran sudah tahu suami begini? Udah tahu Pak. Kenapa dilanjutkan? Kasihan. Sayang, cinta. Jadi lagi-lagi sebenarnya banyak kasus ketika pasangan itu bermasalah, sebenarnya mereka ini ketika berkenalan pun udah ada gejala-gejala itu. Tetapi tetap dilanjutkan karena tadi, kasihan dan cinta. Ya ada satu kasus yang saya tangani sekarang ini lagi di ujung tanduk ya, masalahnya perceraian ini sudah hampir terjadi, di mana si istri ini suka ngamuk, emosional, banting-banting barang. Bahkan kasus terakhir, si suami dikejar pakai pisau. Wah, suami, bukan kebalikan nih, bukan istri mengejar suami pakai pisau. Bukan suami mengejar istri pakai pisau, tapi istri mengejar suami pakai pisau. Ternyata si suami bilang, waktu kami pacaran Pak, 2 tahun memang udah begini, udah berantem-berantem gitu loh. Bahkan saya sudah membawa istri saya ke psikiater untuk dicek, dan memang hasil tesnya memang gangguan kepribadian. Kenapa dilanjutkan? Cinta. Jadi ini bahaya nih ya. Cinta sebelum akad ini bahaya nih. Jadi karena ternyata memang cinta itu apa? Nafsu. Jadi kalau antum ta'aruf lalu suka, itu bukan cinta. Itu namanya hawa nafsu. Cinta itu kapan terjadi? Setelah tumbuh dan berkembang bersama. Di situ ada susah, di situ ada makan sepiring berdua, di situ ada pengorbanan, berhenti kerja ngikut suaminya, di situ ada yang namanya konflik yang lalu diselesaikan bersama. Itulah cinta. Jadi cinta itu tidak akan tumbuh tanpa ada pengorbanan. Jadi hari ini yang antum di sini udah nikah semua belum ya? Belum ya? Calon semua ya banyak ya? Kebanyakan sudah nikah Ustadz. Sudah nikah. Jadi yang sudah nikah, yang hari ini belum merasa cinta, itu bisa jadi karena kurangnya pengorbanan ya yang terjadi. Jadi permasalahan yang terjadi dalam perkawinan rumah tangga saat ini berbeda ya, masalahnya masing-masing berbeda. Saat ini dengan berbagai kemudahan era digital menjadi masalah baru. Jadi
masalah rumah tangga sekarang salah satu pemicunya adalah digital. Gimana banyak kasus sekarang laporan istri-istri yang melaporkan suaminya suka buka-buka WA perempuan lain, chat-chat, atau lihat Facebook, atau chat sama mantan. Nah, ini terjadi nih. Makanya reuni itu berbahaya ya kalau tanpa didampingi. Karena banyak kasus CLBK, cinta lama belum kelar ya. Itu terjadi di dalam kasus-kasus pernikahan. Ya, jadi penggunaan internet yang mudah sekarang ini juga memicu terjadinya konflik-konflik dalam rumah tangga. Ini fenomena perceraian angkanya semakin hari semakin meningkat dan mengkhawatirkan ya. Hampir 400.000 di tahun 2014 saja, kemudian juga mungkin sekarang sudah besar. Dan ini banyak sekali kasus yang tidak dilaporkan sebenarnya. Karena mereka memilih kawin lagi dengan cara siri, nikah siri. Ini juga ternyata yang banyak menggugat itu istri. Kenapa? Ternyata bukan hanya karena istri yang pengen kawin lagi, ternyata suaminya banyak kawin lagi, diam-diam, istri dicerai secara lisan, tetap makanya si istri nggak punya status, akhirnya dia menggugat untuk mendapatkan status itu. Nah, apa kasus-kasus yang terjadi sekarang? Ya, pertama perselingkuhan. Kenapa selingkuh? Karena sebabnya disebabkan mudahnya mendapatkan akses berkomunikasi dengan perempuan lain. Kalau zaman dulu orang mau selingkuh tuh, waduh susah. Ini cerita kakek-kakek ke saya, umur 70 tahun. Baru setahun masuk hotel. Tapi sekarang orang dengan hitungan jam, menit, mudah. Belum lagi masalah pasangan childish ya, kekanak-kanakan, anak mami ini banyak sekarang. Zaman dulu nggak ada ini, sedikit lah. Tapi sekarang banyak didapati orang-orang yang mau bercerai gara-gara pasangannya kekanak-kanakan. Mohon maaf Ustadz, suaranya bisa dibesarkan dan agak terganggu sinyalnya karena berhenti untuk gambar dari Ustadz. Iya, ayah bunda, sepertinya ada gangguan teknis dari jaringan internetnya Ustadz Iqbal. Kita tunggu lagi ya terkait dengan penjelasan dari materi. Baik Ustadz. Sorry, terlempar. Oke. Oke, sebentar. Ini videonya nggak bisa ya? Videonya bisa Ustadz. Tadi kan terlihat. Kalau misalnya tidak ada wajah Ustadz ya boleh langsung materinya saja. Video setting sebentar. Oke, nggak bisa kayaknya nih. Saya nggak tahu di mana tadi salahnya nih.
Oke, baik. Langsung saja ke Oh anu ya bisa. udah. Oke, langsung ya. Ini masalah-masalah tadi ya, terjadi, kemudian narkoba juga hati-hati, banyak pasangan-pasangan yang narkoba sekarang, kemudian juga kekerasan dalam rumah tangga. Apa sumber-sumber konflik dalam rumah tangga? Yang pertama keuangan, anak, seksualitas, ya ini juga penting. Banyak sekali suami-suami yang lapar di dalam rumah, ya, akhirnya dia menjadi haus dan kelaparan di luar. Jadi banyak kasus suami-suami yang dia itu banyak pasangannya menolak hubungan seksual tanpa alasan syar'i, akhirnya di luar dia menjadi liar. Kurangnya kematangan emosi, gangguan psikologi, sosial, dan gadget. Apa sumber konflik? Yang pertama miskomunikasi, ya ini penting sekali dalam keluarga, struktur disfungsi keluarga, kemudian juga personal dan sosial. Kalau kita lihat selingkuh, kenapa orang selingkuh? Ternyata perempuan 20% itu selingkuh karena seks dalam pernikahannya rendah. Jadi kalau ada perempuan dia selingkuh, itu ternyata salah satu penyebabnya adalah seks dalam pernikahan yang rendah. Yang kedua adalah untuk membubui hubungan. Ya, perempuan merasa tertarik dengan orang lain dan butuh mewujudkan hasrat. Sementara laki-laki berbeda ya. Laki-laki yang berselingkuh mengaku memiliki pernikahan yang bahagia. Dan 34% perempuan yang berselingkuh mengaku memiliki pernikahan yang bahagia. Artinya laki-laki yang bahagia tidak menjamin dia tidak selingkuh. Dan laki-laki 48% selingkuh karena seks juga. Intinya peringkat tertinggi selingkuh itu karena dorongan seksual dan seks yang berbeda. Nah, pertanyaannya kenapa kita sering berantem? Di buku saya yang saya tulis di psikologi pasangan itu ternyata kita berbeda. Ya, ada perbedaan pria dan wanita secara psikologis. Secara fisik sudah beda. Dengan fisik yang beda juga membentuk psikologis yang berbeda. Ya, apa perbedaannya dari segi kognitif? Ya, dari sistem saraf kita ini udah beda. Ya, mulai yang cara berpikir, cara pandang, ya, sensitivitas itu berbeda. Afektif juga, perasaan ya. Banyak perempuan itu lebih perasa, laki-laki lebih tahan banting misalnya kita, lebih bebal gitu ya. Psikomotorik perilaku. Perbedaan ini sering sekali menjadi salah satu sumber konflik di dalam rumah tangga. Jadi banyak sekali pertengkaran dalam rumah tangga itu terjadi karena terjadinya pandangan-pandangan atau fisik yang berbeda tanpa disadari. Belum lagi perbedaan yang dilatar belakangi oleh perbedaan pengalaman hidup, pola asuh, pendidikan, budaya, perilaku beragama yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Jadi antum yang terlahir dari latar belakang budaya yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda, itu tentu saja menjadi sesuatu yang harus disikapi bersama. Karena perbedaan tersebut akan menjadi sumber konflik bila pasangan tidak mampu menyesuaikannya. Saya sama istri saya berbeda jauh. Jauh sekali, jauh. Saya orang Sumatera, orang Minang, lahir di Medan, istri saya orang Jawa campur Betawi, lahir di Baghdad, di Irak ya. Dari segi makanan kami berbeda, jadi kalau kami turun tuh makan siang, kadang-kadang saya ke warung Padang, istri saya ke warung mana gitu. Gak usah dipaksain, tapi kami saling menghargai perbedaan itu. Dan istri saya hidupnya steril dari Baghdad, kemudian masuk pesantren ya kan. Kalau saya memang dari SMA, jadi latar-latar berbeda. Ini tentu saja membuat kita semua harus menghargai perbedaan itu. Jadi laki-laki hari ini, ibu-ibu, suami-suami yang atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang marah kepada kenapa sih suami saya begini, kenapa istri saya begini, coba pahami latar belakang kehidupannya. Ada yang dididik dengan keras oleh orang tuanya, ada yang dikasari, ada yang disiksa mungkin, ada yang dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, ada yang dimanjakan. Itu semua membentuk kita menjadi sesuatu yang berbeda. Ya, makanya perempuan itu dikenal dengan multitasking. Ya. Serba bisa, ya, apa aja dia bisa, ya, mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Belum tentu bapak-bapak bisa loh, ngurus anak juga, nyuci juga, ngepel juga, ya. Jadi ini yang tentu saja perbedaan yang tentu saja kita harus lihat sisi-sisi positifnya. Jadi kenapa kita hari ini sering berantem kepada pasangan kita? Karena kita selalu melihat sisi keburukannya. Lalu apa? Dan kita tidak mau berdamai dengan kelemahannya. Maka yakinlah, selama prinsip itu yang antum semua pegang, antum tidak akan pernah bahagia. Lalu gimana caranya bahagia? Yang pertama, lihatlah sisi-sisi kebaikannya. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah berdamailah dengan segala kelemahannya. Bukan perilaku buruknya, ya, bukan dosanya, tetapi berdamailah dengan kelemahannya. Insya Allah kita akan bahagia. Jadi hari ini kalau ada pasangan sudah menikah tidak juga bahagia, itu karena dia hanya melihat sisi keburukan pasangannya dan tidak berdamai dengan kelemahannya.
Mau antum menikah 4 kali, 10 kali pun tidak ada yang namanya wanita sempurna. Tidak ada yang namanya suami sempurna. Karena kita ini menikah dengan manusia, bukan dengan malaikat. Untuk itu jangan mencari kesempurnaan dari pasangan, karena tidak akan pernah ada. Ya. Jadi hari ini yang suka sering marah sama suaminya karena kelakuan suaminya, kelemahan suaminya, coba sebelum marah ambil kaca. Berkacalah, jangan-jangan dosa kita, kelemahan kita lebih banyak dari pasangan kita. Ya. Cuma kebetulan Allah masih nutupinnya aja, itu aja. Karena memang tidak akan pernah ada yang namanya suami sempurna itu. Ya, apa masalahnya yang terjadi dalam rumah tangga? Kebanyakan suami istri merasa tidak didengarkan. Ini khususnya para suami, para istri juga. Kadang-kadang dua-dua sih menurut saya. Ya suami pulang, ya rumahnya di Bekasi, kantornya di Sudirman, capek naik motor. Assalamualaikum Umi. Aduh, baru duduk Umi, Abi tadi dimarahin sama atasan. Makanya Umi udah bilangin berkali-kali, jangan terlambat. Bukannya didengarkan, malah dimarahin. Padahal apa yang dilakukan para istri? Oh, Abi sedih ya, Abi capek, Masya Allah kasihannya. Sini Umi mandiin. Sini Umi kasih peluk gitu ya. Jadi terkadang kita itu menjadikan, tanpa disadari, menjadikan pasangan kita sebagai anak kita. Ibu ketiga bagi anak kita, para istri ini. Dia bukan anak kita, dia pasangan cinta kasih kita. Jangan perlakukan dia seperti anak kecil. Diawasi, dimarahi. Ya. Ini yang menjadi masalah besar. Sama juga suami juga begitu. Tanpa disadari, dia memperlakukan istrinya seperti anak buahnya. Ya, padahal kita ini adalah pasangan kekasih. Sepasang kekasih. Gimana sih kalau orang pacaran itu? Cubit-cubitan, apalagi? Bercumbu, apalagi? Ya, ketawa ketiwi, ya, bobok-bobokan, tidur-tiduran, jalan-jalanan, pokoknya semuanya itu dengan bahagia gitu. Jadi ini yang terjadi. Dalam aspek rangsangan komunikasi aja, rangsangan ya berbeda. Pria itu mudah terangsang oleh penglihatan dan sentuhan. Makanya dia perlu penampilan. Dia pengen yang harum, ya, yang wangi, yang cantik, dia pengen. Tetapi wanita, dia nggak suka, dia tidak terlalu memikirkan namanya pria itu ganteng, bodinya berotot, nggak terlalu juga. Tetapi dia ingin yang namanya dibisikkan kata-kata positif, pujian, apresiasi, penciuman, sentuhan, ini penting. Bukan soal gantengnya saja, ganteng perlu juga, tetapi sentuhannya dihargai. Makanya banyak sekali perempuan pengen suami yang romantis. Karena memang secara psikologis dia ingin mendapatkan yang namanya apresiasi. Karena harga dirinya rendah ketika dia menyuci di dapur, menggosok, memasak. Dia membayangkan dirinya sebagai pembantu. Kemudian tangannya luka-luka kena minyak, ya kan? Tetapi si suami malah bukan mengapresiasinya, malah memarahinya. Ini yang menjadi masalah. Kemudian ada seorang ahli psikologi namanya John Gray tahun 2002 mengatakan bahwa ini penelitian ya, saya sedikit ilmiah saja, bahwa keluhan yang sering disampaikan wanita tentang pria adalah bahwa pria tidak mau mendengarkan. Kenapa? Keluhan yang paling sering diungkapkan pria tentang wanita adalah bahwa wanita selalu mencoba mengubahnya. Jadi wanita merasa si suami ini jarang mau menjadi pendengar yang baik. Walaupun si istri juga kadang-kadang begitu ya. Tapi penelitian si John Gray mengatakan si wanita yang lebih banyak dominan itu jarang mau mendengarkan. Jarang mau didengarkan ya. Si suami yang banyak tidak mau mendengarkan. Sementara keluhan paling diungkapkan wanita adalah banyak selalu wanita itu ingin mengubah suaminya seperti dirinya. Ini susah. Nggak akan bisa ketemu. Ya. Wanita seringkali memperlakukan suaminya seperti anaknya yang bertindak sebagai orang tua kedua bagi suaminya. Wanita berpikir bahwa ia bisa memelihara seorang pria. Ingin dijagain, pokoknya dikontrol segala macam. Padahal dia adalah kekasih hati kita. Dia udah punya ibu kandung, dia udah punya ibu mertua, jangan jadi ibu ketiga bagi suami kita. Ya, ini kadang-kadang ibu-ibu suka. Kemudian sementara pria merasa tidak sedang dikendalikan, sehingga timbul konflik dalam kesalahpahaman, sebaliknya pria menginginkan penerimaan. Wanita lebih dominan menggunakan perasaannya, sementara pria lebih dominan menggunakan logikanya. Ini yang membuat si suami kalau berantem pergi keluar. Dia malas nih, orang baper banget sih, sementara dia berpikir ngapain sih harus nangis cuman gitu doang, gitu ya.
Dalam menghadapi masalah, misalnya wanita seringnya menunjukkan sikap empati dan suasana hatinya. Sedangkan pria fokus mencari solusi. Ya bagi pria nangis-nangis tuh nggak perlu apa sih, tapi apa what next-nya gitu, apa solusinya. Ini membuat pernikahan itu sering sekali menjadi sumber konflik yang luar biasa. Ya, ada juga tentang kepribadian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita memiliki skor tinggi dibandingkan pria dalam hal sensitivitas, kehangatan, dan perhatian. Ini wanita ya. Sementara pria skor tinggi dibandingkan wanita dalam hal stabilitas emosi. Jadi pria ini lebih emosinya lebih stabil, biasanya dominasi, kesadaran akan aturannya tinggi, dan kewaspadaannya tinggi. Sementara perempuan, wanita dari segi kewaspadaannya lemah dari aspek psikologisnya. Jadi pada dasarnya penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal menyangkut kepribadian, pria dan wanita dua jenis yang berbeda. Ini ada sumbernya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari segi kepribadian berbeda, fisik berbeda, cara pandang berbeda. Ya. Kemudian apa lagi? Selain itu juga kemampuan mendengar wanita lebih baik dari pria. Jadi wanita lebih mudah mendengarkan suaminya, kata penelitian ini, daripada suami mendengarkan perempuan. Benar nggak, Bu? Saya pengen diskusi dulu nih, coba dari Ahwat, dari ibu-ibu. Benar nggak kalau perempuan itu lebih mudah mendengar dari laki-laki? Mungkin kita diskusi sebentar. Silakan yang mau ngomong nih. Bisa dibuka. Bagi yang mau berbicara, jadi ini Pak Ustadz, jadi bentuknya webinar. Yang mau berbicara silakan raise hand, nanti kita buka untuk mic-nya. Silakan. Raise hand siapa yang mau komen dulu tentang ini. Jadi ada beberapa penelitian menuduh perempuan itu lebih mudah mendengar. Bukan menuduh kali ya, mengatakan bahwa menemukan bahwa perempuan itu ternyata lebih mendengar daripada laki-laki. Benar nggak sih? Silakan bapak-bapak atau ibu-ibu komen ini biar kita interaktif nih, nggak searah nih. Iya. Tuh ada Bu Dita tuh. Oke. Silakan Bu Dita. Silakan Bu Dita, dinyalakan untuk mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk kayak untuk masalah ini biasanya sih lebih mau didengar sih dibandingkan mendengarkan. Oh gitu ya. Ibu merasa suaminya mudah mendengar nggak, Bu? Masih belum menikah, mau menikah. Oh, mau menikah. Iya. Oh, ya memang kalau belum nikah begitu emang. Oke, jadi Bu Dita merasa bahwa lebih suka mau mendengar ya? Juga suka didengar juga. Oh, suka didengar. Oke, makanya ini ambil nih penelitiannya, hasil penelitian ini. Oke. Jadi Mbak Dita kalau ada orang curhat bisa dengerin? Kalau itu bisa sih. Bisa ya. Dan nanti lihat aja kalau udah nikah ya. Oke, ada yang lain? Ya, ada yang lain? Ada yang lain dari ayah bunda sekalian? Apakah laki-laki betul tidak susah sekali mendengar perempuan? Benar nggak sih? Dalam pernikahan. Udah nikah coba yang udah nikah. Yang sudah nikah boleh di raise hand, terutama untuk bundanya. Nanti via nggak perlu ditampilkan wajahnya, tidak masalah ya, via chat, via suara saja, voice saja. Atau via chat deh kalau malu-malu nih kayaknya. Nah, ya boleh via chat, boleh. Itu Mbak Endah. Raise hand. Mbak Endah, baik. Silakan Mbak Endah. Assalamualaikum Ustadz. Selama ini suami juga ini kita saling mendengarkan, saling curhat kayak gitu. Jadi nggak melulu si istri itu tuh yang suka mendengarkan gitu loh. Tapi suami saya itu juga suka banget mendengarkan cerita saya. Oh gitu ya. Enak dong, Masya Allah, bahagia biasanya ini. Alhamdulillah 14 tahun Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Ini dari Mbak Reva juga
mengatakan suami saya mendengarkan kecuali sedang sibuk ya. Oke. Jadi sudah kita dapat 3 responden yang mengatakan bahwa sebenarnya dua-duanya sebenarnya bisa mendengarkan. Tetapi terkadang situasi psikologis nih, khususnya kalau suami itu bulan tua. Wah, ini pengalaman saya paling banyak pasangan itu berantem di bulan tua. Ketika ekonomi sedang tidak stabil itu mudah marah. Ini terjadi ya. Jadi ada penelitian juga yang mengatakan bahwa sebenarnya ya di dalam penelitian ini kepribadian tadi ya. Bahwa sebenarnya kemampuan mendengar wanita itu lebih baik dari pria. Jadi makanya beruntunglah hari ini yang mendapati istri yang bisa mendengarkan. Tetapi ada juga wanita yang kelaki-lakian, yang dia itu nggak baperan, tomboy, ya. Dia itu mungkin juga bisa menjadi salah satu faktor yang berbeda tadi. Ya, kemudian menunjukkan bahwa 11% wanita memiliki 11% neuron lebih banyak daripada pria. Wanita tidak hanya mendengar lebih baik, tetapi juga dapat membedakan antara rentang nada emosional yang lebih luas daripada suara manusia. Dari sudut evolusi dapat terjadi karena wanita berevolusi menjadi pengasuh sehingga mendengar dan menafsirkan. Jadi karena si perempuan ini setiap hari dia mengasuh anak, mengurus rumah, jadi dia kadang-kadang terbawa-bawa menjadikan suaminya sebagai anak asuhnya, gitu. Mengontrol, awas hari ini ngapain, dengan siapa, ya kan? Makanya banyak kasus saya dapati istri-istri itu sampai overprotective ya, posesif ya, suaminya setiap hari diminta Sherlock, ya kan? Bahkan ada yang menyadap WA suaminya gitu. Ada yang memonitor terus kepada rekan-rekan kerjanya, ada yang memantau handphonenya. Ini menjadi masalah dalam rumah tangga. Akhirnya apa? Karena akhirnya si suami tidak nyaman. Dan yang paling penting juga harus dipahami para suami, si perempuan ini, wanita itu, si istri itu memiliki fase-fase perubahan wanita. Yaitu kapan? Ketika memasuki masa haid. Ya, nifas itu juga. Ya, kalau haid juga mengalami perubahan fisik ya seperti nyeri pada perut, volume darah haid yang keluar kadang sedikit kadang banyak. Bahkan lama haid dan volume darah yang keluar juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis. Misalnya wanita yang memiliki masalah dengan pasangannya, stres atau kesepian akan membuat masa haid yang tidak teratur. Ternyata masa haid pun dalam perspektif psikologi itu dipengaruhi oleh psikis. Jadi kalau hari ini ibu ada yang masa haidnya tidak teratur, bisa jadi karena pengaruh psikologis. Ada ketidaknyamanan, konflik yang tidak diselesaikan, pikiran ya, itu semua berdampak kepada psikis. Ada namanya psikofisik paralelism. Bahwa fisik dan psikis itu ibarat sebuah gerbong kereta. Yang dia adalah satu kesatuan. Kalau fisiknya sakit, dia berdampak ke psikis. Kalau psikisnya sakit, berdampak ke fisik. Contoh tadi ketika haid tadi. Jadi kalau ada orang kena sakit kronis, psikologisnya pun berubah. Dia lebih sensitif, dia lebih mudah tersinggung, dan lain-lain. Dan ini yang harus dipahami para laki-laki bahwa Anda menikah dengan seorang wanita yang dia memiliki siklus haid atau menstruasi di dalam kehidupannya. Makanya banyak saya mendapati wanita-wanita yang juga ketika setelah melahirkan nifas juga mengalami depresi, mengalami baby blues, kemudian juga depresi karena tadi dia merasa setelah melahirkan itu badannya jelek, tidak percaya diri, akhirnya dia mudah cemburu kepada suaminya yang gagah, yang parlente, penampilannya metropolitan dan segala macamnya. Akhirnya menimbulkan konflik. Jadi para suami pahamilah bahwa istrimu itu adalah makhluk Tuhan yang diciptakan yang berbeda secara fisik. Ya, coba perempuan laki-laki ada haid gimana coba? Pasti juga akan lebih sensitif gitu loh. Ini kadang-kadang tidak dipahami. Yang kedua adalah perbedaan kekuatan ekonomi, ini penting ya. Lagi-lagi ada sebuah penelitian begini. Dalam buku The Power of Pace, The Pace menyatakan bahwa orang yang tumbuh dalam rumah tangga tanpa banyak uang, kepastian atau kekuasaan, harus belajar strategi untuk menghadapinya. Peristiwa tak terduga yang muncul dalam kehidupan mereka seringkali ini strategi adalah variasi dari mengikuti arus mengambil segala sesuatu ketika datang kesempatan. Terkadang tidak ada pilihan lain. Sedangkan orang yang tumbuh dengan orang tua yang memiliki banyak uang, keamanan dan pekerjaan, tumbuh di kehidupan yang lebih stabil. Jadi orang-orang yang kalau Anda menikah dengan pasangan yang ternyata dari segi ekonominya tidak ada kepastian, ya, itu tentu berbeda dengan orang Anda menikah dengan laki-laki atau istri yang sudah punya kepastian sejak awal.
Dalam kondisi ini, mereka belajar mengelola sumber daya mereka secara masuk akal. Karena kehidupan mereka cukup untuk dapat diproyeksi sehingga dapat merencanakan. Jadi orang-orang yang terbiasa dengan kecukupan, dia lebih stabil dan dia bisa merencanakan dengan baik berbanding ketika kita menikah dengan orang yang hari ini besok makan, bisa makan, lusa belum tentu bisa makan. Tentu dia menghadapinya dengan berbagai pola. Ya, ini berbeda ya. Jadi ini juga sering menjadi keributan di dalam rumah tangga. Kenapa sih istri saya itu maunya terencana, suami saya mau terencana. Kalau saya udah jalan aja dulu, terserah besok mau ada atau enggak. Ini bisa terjadi. Jadi termasuk saya dan istri pun dalam hal ini berbeda. Kalau saya yang penting jalan, terserah nanti gimana hasilnya. Kalau istri saya terencana, karena beliau biasa stabil di pesantren. Kalau saya hidup di jalan gitu ya, hidup di sekolah yang umum yang banyak perbedaannya. Jadi lagi-lagi ini juga ternyata berpengaruh. Makanya hati-hati dengan masalah ekonomi, ini penting ya, kembali. Ya, jadi dalam konflik-konflik perceraian yang kami tangani, sebenarnya faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor penting di dalam kebahagiaan. Walaupun banyak orang mengatakan bahwa uang adalah bukan segala-galanya, betul. Uang bukan segala-galanya. Tetapi cobalah sehari saja tidak punya uang. Apa yang terjadi? Seorang yang baik pun bisa menjadi pencuri. Seorang yang berprestasi pun bisa menjadi pelacur. Karena nggak punya uang. Ini bayangin coba. Jadi jangan sepele tentang ekonomi. Makanya bagi yang belum menikah, pertimbangkan masak-masak soal kekuatan ekonomi. Ada orang untuk prewedding saja dia habis 50 juta. Tapi begitu dia hamil punya anak, anaknya stunting kurang gizi. Karena dia nggak punya uang untuk beli vitamin ataupun makanan bergizi ketika selama kehamilan. Karena uangnya habis buat membayar hutang selama untuk resepsi pernikahan. Bayangin coba. Itu terjadi gitu. Bahkan ada kasus dulu yang pernah terjadi di mana seorang ahwat diceraikan suaminya baru 3 bulan gara-gara ahwat ini sudahlah rumahnya di gang sempit, mengadakan pula resepsi besar-besaran, ya kan? Begitu menikah ternyata terlilit hutang dan si suami disuruh bayar, diceraikan. Jadi cobalah kita mengukur kemampuan kita. Bila pasangan tidak kuat secara ekonomi, menjadi pemicu perceraian karena kepala keluarga tidak mampu memenuhi fungsinya. Jadi kalau kita, bagaimana mungkin kita akan berpikir jernih, tenang, ibadah dengan baik, sekolah dengan baik, kalau perut lapar. Untuk itu, bagi pasangan-pasangan yang belum menikah, kekuatan ekonomi ini penting. Jadi di dalam keluarga, suami istri itu ibarat pilot dan kopilot. Betul, pilotnya adalah suami, betul. Arijali kaum wanita. Tetapi dia ada kopilot, pendamping hidup. Maka seringlah bermusyawarah dengan kopilot, ingin membeli barang, tanyakan. Kenapa? Permasalahan psikologis dalam rumah tangga itu apa yang terjadi? Kebanyakan karena kurangnya apresiasi kepada pasangan. Pasangan merasa tidak dianggap. Pasangan merasa diabaikan. Hargai dia, minta pendapatnya kalau mau beli sesuatu, minta pendapatnya ketika ingin mengambil keputusan. Karena dia adalah kopilot kita. Kopilot tidak boleh ngambil alih kursi pilot sebelum ada izin dari pilot. Sekarang yang terjadi, banyak suami-suami malas, tidak mau kerja keras, numpang hidup sama istrinya. Istrinya bekerja cari nafkah, rumah dia juga yang nyiapin, ngurus anak, mencuci, si suami malah sibuk mancing dan ngopi itu tadi. Ini banyak terjadi di kalangan masyarakat kelas bawah. Jadi perbedaan faktor ekonomi ini penting juga. Jadi kalau antum hari ini selalu berdebat tentang perencanaan tadi, kenapa suami saya itu kok nggak ada perencanaannya Pak? Ya mungkin waktu di dalam rumah tangganya dulu miskin, susah. Jadi hari ini bisa makan udah syukur, nggak usah pikir besok lagi gitu. Berbeda kita yang terbiasa dengan memiliki kecukupan misalnya. Kalau saya termasuk orang yang tadi berpikirnya tidak terlalu matang. Pokoknya kalau ada rencana, jalan. Nanti kalau gimana-gimana urusan belakangan. Itu karena di keluarga saya juga di Medan juga orang terbiasa dengan begitu. Ya, saya seorang PNS, ya kehidupannya juga pas-pasan, tetapi dengan begitu banyak cara, akhirnya banyak ide gitu. Itu tapi kelemahannya tidak matang persiapannya. Tapi ada kalau orang yang punya perencanaan yang matang itu konsepnya bagus, tapi nggak jalan-jalan, nah itu masalah juga. Nggak dieksekusi, tapi rencana terus ya. Makanya saya sekarang sudah buat rumah konseling, itu nggak pakai perencanaan. Rumah konseling langsung buat logo, tempel, jadi langsung share. Jalan alhamdulillah. Sementara ada orang kalau mau buat lembaga itu panjang dulu, visi misi segala macam gitu ya. Akhirnya nggak jalan-jalan.
Itu masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Kemudian apa yang terjadi pada perempuan? Law of attraction namanya. Ini khususnya banyak perempuan, tapi laki-laki juga ada. Apa itu? Apa yang kita pikirkan akan menarik hal itu kepada kita. Oleh karena itu, pertahankan apa yang Anda pikirkan, yang ada di pikiran kita. Kalau kita berpikiran pasangan kita akan selingkuh, maka keyakinan itu akan muncul bahwa dia akan selingkuh. Dan akhirnya jadi selingkuh, karena terus diomongin. Dalam rumah tangga, jika ada mindset kita seseorang pasangan harus tidak begini atau tidak begitu, maka yang terjadi adalah teman kita justru bertindak seperti yang kita bayangkan. Akibatnya pikiran itu menyebabkan perasaan kita menjadi buruk, bad feeling, dan menyebabkan rasanya tertekan, emosi akhirnya perpecahan. Kita sering berpikir bahwa suami atau istri saya seharusnya tidak begini, malah yang terjadi justru seperti itu. Jadi kita terkadang berpikiran buruk dan itu akhirnya masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita dan akhirnya terjadi. Suami-suami yang awalnya nggak selingkuh cerita, Pak saya itu nggak selingkuh Pak, tapi karena terus dituduh, akhirnya saya selingkuh katanya. Karena nggak nyaman lagi istri saya gitu. Jadi selingkuh itu tidak terjadi tiba-tiba. Jadi selingkuh itu adalah wujud dari masalah yang tidak tuntas di rumah tangga. Jadi kalau ada orang mengatakan istrinya selingkuh itu karena dia selingkuh, bukan, itu karena kamu yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Tidak ada asap kalau tidak ada api gitu. Ya. Untuk itu di dalam meraih kebahagiaan selain memahami pasangan tadi ada 3 tips psikologi yang bisa saya bagi. Yang pertama bukan cuma masak kebahagiaan juga ada bahan-bahannya. Positive emotion. Cobalah gembira, cinta, bahagia, harapan dan keyakinan. Rumah tangga itu harus dibangun harapan hidupnya. Maka para suami bekerja keraslah. Katakan kata-kata positif kepada pasangan. Sayangku, doakan aku akan kerja keras mencari nafkah. Insya Allah suatu saat kita akan bahagia, punya rumah, suatu saat akan punya kendaraan, kita akan bahagia. Itu harus diucapkan. Jadi positif emosi namanya. Cinta, kasih. Maka suami istri, suami kalau cinta sampaikan dong, aku cinta, sayangku, aku rindu ya. Terkadang kita bilang bahwa cinta itu hanya bentuk materi, tidak. Padahal cinta itu bisa diungkapkan, disampaikan, diyakinkan. Kemudian ini adalah engagement, yaitu keterlibatan. Ya, ada naik kesadaran, kehadiran, dan mengalami experience pengalaman. Makanya keintiman itu perlu dengan cara apa? Beraktivitas bersama, olahraga bersama, membersihkan rumah bersama, memasak bersama, ya mandi bersama yang sudah suami istri. Itu penting gitu loh. Dan meaningnya itu deskripsi manfaat, dampak, evaluasi, kebahagiaan. Nah, kalau kita sudah merasa meaning, bermanfaat, meaning ya, bermanfaat, meaningful ya, bermanfaat, itu kita insya Allah akan bahagia. Kalau ada istri yang hari ini tidak bahagia karena dia merasa belum mendapatkan kebermaknaan hidupnya ketika dia memasak. Coba ibu-ibu ketika memasak makan, wah insya Allah anak suamiku lahap memakannya, itu bermakna sekali hidupnya. Ya. Dan ada beberapa kunci ketahanan keluarga yang harus kita pelajari. Pahami yang pertama, memiliki visi dan perencanaan, ini penting. Ya, perencanaan itu bukan harus matang, tetapi juga jelas arahnya, kira-kira begitu. Mau kemana ini? Dibawanya arahnya kemana? Ya, makanya laki-laki jadilah seorang nahkoda yang ulung. Buya Hamka pernah mengatakan seorang nahkoda yang ulung itu bukan aja yang mengerti tentang dalamnya lautan, ya bukan hanya yang mengerti tentang bagaimana menggunakan kapal, tetapi nahkoda yang ulung itu adalah bagaimana tahu tentang dalamnya lautan, menghadapi gelombang, bagaimana menghadapi angin pasang, ya. Makanya ada pantunnya, angin lancang kuning berlayar malam, angin kencang hari pun kelam. Kalau nahkoda ragu di dalam, kapal di tepi pun bisa tenggelam. Bayangin, kalau kita menjadi seorang pemimpin yang peragu, tidak berani mengambil keputusan, kapal di tepi laut pun bisa kandas, apalagi di tengah lautan. Kemudian berkomunikasi dan berpikir positif, bangunlah komunikasi yang terbuka, saling percaya, saling support, ya, kehangatan, ini penting. Makanya cari waktu berdua, ya. Me time antara suami istri, ya, jalan berdua, apakah hanya untuk tanpa anak dulu, anaknya dititip sama saudara, sama mertua, sama tetangga, untuk mendapatkan tadi rasa membangun komunikasi. Dan kemandirian ekonomi ini penting. Kalau kita sudah memiliki kemandirian ekonomi, insya Allah kita lebih mudah untuk percaya diri, kita lebih mudah untuk menjalankan aktivitas. Ada 5 bahasa cinta yang perlu kita terapkan dalam rumah tangga, memahami pasangan kita. Yang pertama adalah melayani, ini penting. Melayani itu bukan hanya istri saya, tapi suami juga. Banyak sekali keluhan para istri yang suaminya menolak memberikan hubungan seksual karena alasan lelah dan capek dan sebaliknya. Jadi kebutuhan seksual itu adalah kebutuhan suami dan istri, bukan hanya kebutuhan suami saja. Untuk itu
kalau istri pengen melayani, makanya gini, banyak suami-suami itu ingin dilayani seperti raja. Boleh. Tapi jangan lupa para suami, yang namanya raja itu, dia menyediakan istana dan dayang-dayang bagi permaisurinya. Ini sudahlah tinggal di gang sempit, nggak ngasih uang belanja, uang pas-pasan, ngontrak, bocornya rumah, pengen dilayani seperti raja, makan disiapkan, dihidangkan, disuapkan, sepatu dipakaikan. Yang namanya raja itu punya istana, boleh kok, boleh. Tapi sediakan juga, imbangilah dengan kemampuan kita menghidupi keluarga itu. Gitu loh. Kemudian kata-kata yang menguatkan, ungkapkan rasa cinta, sayang, pujian, dan penghargaan kepada pasangan kita. Ya, ucapkan aku bangga padamu, aku berterima kasih padamu, pada Allah karena kehadiranmu, itu penting. Waktu yang berkualitas, lagi-lagi menghabiskan waktu bersama tanpa diselingi aktivitas lain ya. Berdua saja, pengen ke Anyer nih. Subuh-subuh berangkat berdua ke pantai. Ya, yang murah, nggak punya uang ke Anyer, ke puncak naik motor, boleh gitu loh. Hanya untuk mendapatkan inspirasi, insight, kehangatan dari pasangan. Hadiah nih kalau ada rezekinya, hadiah nggak harus mahal ya. Bisa dalam bentuk puisi, bisa bentuk dalam berlibur kalau ada uang ya. Kemudian sentuhan fisik ini penting, sering sekali bergandengan tangan, berpelukan sebelum pulang kerja, memberi kecupan itu penting sekali. Maka sebelum berangkat kerja, peluklah suami kita ya, karena pelukan itu meningkatkan kesabaran, menstabilkan emosi, menambah percaya diri, dan meningkatkan kebahagiaan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Kita buka dengan tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya ya. Cukup padat. 23 slide, setengah jam ya. Ya, setengah jam lebih. Tapi Ustadz, mohon maaf itu audionya agak terganggu, kita kurang nyaman mungkin karena headsetnya Ustadz. Oh, ya. Mungkin dicopot saja headsetnya tuh. Nah, Oke, gimana ya? Oke, terdengar insya Allah. Baik, ayah bunda yang tercinta, silakan jika ingin bertanya bisa tulis di chat atau di fitur Q&A. Kita akan coba menjawab dari Ustadz. Pertanyaan pertama Ustadz. Ustadz mohon tipsnya bagaimana batasan sikap istri ketika suami bekerja dan suami suami masih menanggung kehidupan keluarga orang tuanya. Saya kira yang namanya suami, ya maka dipahami psikologi suami. Kalau ditanya apa yang membuat suami itu cinta kepada istrinya, pertama, suami itu mendahulukan keluarga besarnya. Karena suami itu adalah simbol dari kesuksesan sebuah keluarga. Dia punya tanggung jawab sebagai anak laki-laki kepada keluarganya. Sudah pasti dia jadi penopang hidup. Untuk itu pahamilah bahwa ini adalah sebuah kemuliaan bagaimana bisa membahagiakan keluarganya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana terus bekerja keras para suami ya. Jadi keadilan itu bukan bagi rata tetapi bagaimana kontribusi. Kalau memang orang tuanya susah, tidak mampu, adiknya masih sekolah, itu ladang pahala semua loh. Jangan dianggap itu menghabiskan uang. Jangan cemburu karena ketidakadilan. Tapi itu ladang pahala surga bagi suami kita gitu. Jadi ini yang terpenting bagi pasangan ya. Dalam kehidupan keluarga itu bahwa berempati lah. Kalau ternyata suami kita pendapatannya kecil, tidak mampu, ayo kita bantu, cari bisnis, ya kecil-kecilan. Yang minimum untuk kebutuhan keluarga kita bisa. Ibaratnya ini kapal mau tenggelam, ya nakodanya, kopilotnya harus ambil alih juga, jangan biarkan kapal itu menunggu ke bawah lautan gitu. Tapi para suami pahamilah bahwa istri itu inginnya terbuka. Kalau ingin membantu keluarga, sampaikan, mohon maaf Adinda, ibuku masih susah, adikku masih sekolah, aku mohon izin sebagian pendapatan kita buat orang tuaku. Boleh. Walaupun nggak harus izin istri ya untuk bantu orang tua itu. Nggak boleh menurut saya. Itu haknya seorang ayah kepada ibu kepada anaknya gitu. Tetapi yang harus dilakukan, saling memahami, berkomunikasilah. Ini susah sekali memang para istri menerima kenyataan ini. Bayangkan nanti ibu nanti punya anak laki-laki, begitu dia sukses, ya, dia punya kerjaan, dilarang sama istrinya memberi uang kepada kita. Betapa sakit hatinya kita. Jadi empati itu penting, pahami bahwa kita pun punya anak laki-laki, nanti suatu saat bisa terjadi pada kita kalau kita tidak menyetujui, tidak terima dengan perlakuan itu.
Jadi menurut saya apa yang dilakukan suami ibu itu berbakti itu luar biasa, pahala itu, surga dunia akhirat itu. Yakinlah dengan dia berbakti kepada orang tuanya, rezeki kita akan mengalir. Tidak ada orang miskin gara-gara membantu ibu kandungnya, nggak ada itu. Adik kandungnya nggak ada. Tapi itu semua, insya Allah, jalan Allah yang diberikan kepada kita. Sekarang ada banyak orang kaya, bingung uang mau dikemanain. Tapi kalau kita masih susah, nah disinilah fungsi para suami untuk pandai membagi sesuai dengan kebutuhannya. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada Bunda Rini ya. Beliau ingin bertanya via live. Oke, silakan. Bunda Rini. Halo, Assalamualaikum Bunda Rini. Oke, ini dulu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Nanti Bunda Rini kalau misalnya terdengar silakan di audionya dinyalakan. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Calon suami saya itu tipe yang percaya bahwa haid itu membuat perempuan sensitif, mudah sedih dan emosi. Tapi di sisi lain saya juga merasa dan mengerti itu bukan masalah. Tetapi perasaan jadi sedih atau entah kenapa jadi emosi. Apakah hal ini bisa menjadi permasalahan dalam rumah tangga ke depannya, Ustadz? Ya, betul Ibu. Jadi memang, udah terima saja. Memang pada faktanya ketika haid itu terjadi, memang kita terjadi perubahan hormonal. Jerawat mulai tumbuh, wajah pun tidak halus lagi, mungkin ada tumbul bercak-bercak. Tapi itu bagian dari lumrah alami gitu loh. Jangan kita justru menolak kenyataan itu gitu. Justru ya udah bahwa memang kita lagi hormonal gitu loh. Makanya bagi ibu-ibu semua ketika haid tiba coba kurangi bicara yang banyak karena takut nanti bisa tersinggung emosional, cari waktu untuk istirahat yang cukup gitu loh. Dan katakan kepada pasangan anak-anak, Umi lagi haid, Umi lagi menstruasi, tolong semua dijaga ya gitu loh. Lagi-lagi ini penting sekali karena ketika ada masalah bisa meledak. Dan ketika meledak itu akhirnya muncul kata-kata cerai nanti. Itu berbahaya sekali. Jadi banyak saya dapatin dua fase lah. Kalau laki-laki itu nggak punya duit, kalau dia nggak punya duit itu mudah marah. Pengalaman pribadi di waktu dulu. Itu sekolah, saya tinggal 7 tahun di Malaysia gitu ya, beasiswa sering terlambat, nggak punya penghasilan tetap, itu sering marah. Karena tadi lagi-lagi kita tidak nyaman, kita berpikir harga diri kita hancur, ya kita nggak punya harga diri rasanya ketika nggak punya uang itu. Maka bagi laki-laki uang itu adalah penting gitu loh. Bagi perempuan sebagai ngapain sih mikirin duit, padahal kita pun tidak bisa hidup tanpa duit gitu. Jadi bagi laki-laki fase menstruasinya ketika fase nggak punya duit, kira-kira begitu. Terima kasih. Baik Ustadz. Bunda Rini sudah bisa? Oke. Tapi ada Ustadz yang di atas nih. Pernikahan saya baru 1 tahun. Sejauh ini cenderung saya atau maksudnya istri itu lebih cenderung banyak ingin cerita dan ingin didengar lebih banyak. Selain itu suami cenderung lebih diam jadi jarang mendengar cerita. Ya, kalau masih 1 tahun masih ada waktu untuk penyesuaian. Ini kan soal keintiman. Makanya lagi-lagi kalau suami itu bahagia, apapun dia berikan, termasuk mendengarkan tadi. Makanya lagi-lagi berinovasilah dalam hubungan itu, seninya ada ya kan. Ya buatlah seni dalam rumah tangga itu. Misalnya suaminya pulang ya kan, mati lampu dimatiin, dikasih surprise gitu ya. Suaminya dimandiin, pokoknya sesuatu yang menggairahkan gitu loh. Karena banyak suami itu berpikir begini, ketika berhubungan seksual dia mikir, kenapa saya terus yang inisiatif, kenapa istri saya selalu pasif, jangan-jangan istri saya nggak cinta dengan saya ini, begitu. Jadi yang diinginkan laki-laki itu adalah perempuan yang lebih agresif secara seksual, yang lebih liar gitu ya. Karena si suami ini merasa kalau ada perempuan yang lebih liar secara seksual, dia merasa muncul rasa keperkasaannya gitu loh, merasa dihargai, merasa diharapkan gitu loh. Makanya banyak sekali masalah-masalah ranjang sebenarnya menyebabkan perceraian, tetapi jarang sekali diungkap ke publik karena orang malu. Makanya kita nggak boleh tabu bicara seksual. Kalau dalam ranjang dia seksual, dalam seksualnya kepuasan terpenuhi, itu insya Allah dia akan nggak kemana-mana deh. Gitu. Tetapi kalau dia lapar, ya secara seksual jarang dipeluk, jarang dicium, jarang dicumbu, jarang diberikan
kebutuhan seksual, maka dia akan liar di luar sana. Karena orang lapar itu ngeliat batu kayak rendang, kira-kira gitu. Tapi kalau orang udah makan udah segini, mau dikasih makan apapun dia nggak akan mau. Jadi bahagiakan mereka dengan psikologis. Apa itu psikologis? Puji, apresiasi, peluk, bisikan kata-kata positif. Kemudian seksual, penuhi dengan berbagai macam seninya gitu loh. Kita terkadang tabu, banyak suami-suami mengatakan istri saya itu kalau berhubungan kayak gedebong pisang gitu loh. Dikira udah selesai, udah begitu. Padahal yang diinginkan para suami adalah perempuan-perempuan yang agresif, ya, yang lebih meminta daripada diminta gitu loh. Itu kalau perempuan meminta itu suami bangga gitu loh, suami seneng gitu loh, karena dia merasa dihargai secara psikologis keberadaannya. Kira-kira begitu jawabannya. Terima kasih. Baik Ustadz. Selanjutnya, suami mau mendengar kalau sudah 3 kali Ustadz. Berarti itu penting disampaikan. Nah itu bagaimana Ustadz? Ya makanya mendengar itu bukan harus di meja, sambil pijit-pijitan, sambil mandi-mandian, ya di dalam satu bak yang sama, sambil suap-suapan gitu loh. Jangan kayak orang klien dengan pasien gitu loh, konselor, bukan gitu loh, atau murid dengan guru gitu. Tetapi jadikanlah pasangan cinta kita saling tidur-tiduran di pahanya, di pangkuannya, seperti Rasulullah yang gambarkan, ya, sambil belai-belayan di sisi rambutnya gitu loh. Carilah waktu-waktu yang nyaman gitu loh. Jangan lagi lelah, lagi pulang kerja langsung diserang dengan kata-kata gitu loh. Tapi carilah waktu-waktu di mana mereka nyaman. Misalnya suami kita nih kayaknya kumal, dibukain bajunya, digiring kalau udah punya duit nih. Makanya teman-teman pasangan yang sudah nikah, sudah punya rumah sendiri, buatlah kamar mandi di dalam kamar. Ya, jadi kalau suami kita agak capek, lelah, agak emosi, langsung digiring ke kamar mandi, dimandiin, disabunin, disampoin gitu ya. Itu insya Allah dia akan bahagia gitu loh. Mandi bareng segala macam, itu kenikmatan dunia yang luar biasa. Jadi bagaimana mungkin kita akan bertemu di surga nanti di akhirat kalau di dunia saja udah kayak api neraka rumahnya. Berantem, marah ya, jangan-jangan nanti begitu nanti di akhirat hari kebangkitan gitu ya, kita cari istriku gitu ya, kata istrinya karena sering dimarahin di dunia, mohon maaf aku nggak kenal. Jadi ciptakanlah rumah itu seperti surga gitu loh. Makanya mohon maaf sekarang secara psikologis di Indonesia ini kan panas ya. Saran saya nih, harusnya AC itu bukan barang mewah. Harusnya setiap kamar itu punya AC, karena AC itu membuat kita lebih adem, berpikirnya lebih jernih, lebih tenang, lebih nyaman. Kalau panas, rumah kita berkeringat, bagaimana mau berhubungan seksual secara nyaman? Kasurnya goyang-goyang gitu ya, kasurnya keras gitu ya. Itu yang membuat akhirnya kualitas hubungan seksual itu menurun. Jadi saran saya yang sudah punya rezeki, nabung-nabung, nyicil, buatlah AC di kamar minimum. Karena dengan AC di kamar itu kita lebih tenang, lebih adem, ya berpikirnya juga lebih jernih. Karena kalau panas, gerah, kita nggak bisa ngambil keputusan secara jernih, emosional, psikologisnya. Kemudian ciptakanlah rumah yang sehat, bersih, harum, ya. Bukan rumah yang harus mahal, tapi yang sehat. Apa ventilasinya? Tidak bising, tidak bau, barang-barang yang sudah busuk-busuk jangan disimpan, dibuang. Itu jadi masalah. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya lagi terkait dengan psikologi suami istri ini materi yang sangat bagus ya, karena banyak hal yang memang mungkin kita tabu untuk berbicara atau sesuatu hal, nah itu tidak bisa diselesaikan oleh kita. Mungkin dari sini kita mendapatkan solusi dari apa yang dipermasalahkan oleh ayah bunda semua. Baik, ada Bapak Ibu semua? Oke. Ternyata ada di Q&A. Ustadz mau bertanya, bagaimana menyikapi pernikahan beda usia yang lumayan jauh? Ya, jadi memang itu memerlukan sebuah penyesuaian berat menurut saya, tetapi bisa.
Ya, saya melihat ada fenomena mertua saya itu sama istrinya beda 15 tahun. Tapi alhamdulillah bisa memahami. Tinggal lagi-lagi kita yang lebih muda merasa dituakanlah pikirannya sedikit, yang lebih tua berpikirlah agak muda dikit, kira-kira gitu. Tinggal saling memahami. Makanya kecerdasan emosi dalam kehidupan itu perlu. Bukan hanya seorang nilai IPK, akademi, ujian nasional, tetapi yang diperlukan itu adalah kemampuan memahami orang lain. Ini kecerdasan yang nggak mudah, tapi bisa diasah. Dengan cara apa? Pengalaman. Makanya lagi-lagi ketika kita mendapati pasangan kita yang beda usia, jauh, ya, tinggal kita bagaimana ketika dia ngomong, dia menginginkan sesuatu yang bagi kita itu nggak logis, kita coba pahami pelan-pelan. Oh, ini karena usianya nih, udah tua, maka pikirannya mau mati aja. Makanya dikit-dikit dia pernah berpikirnya ingin segera dilaksanakan gitu ya. Karena orang tua berpikir gitu. Tapi kalau dia masih muda, masih pengen happy-happy, hedonis ya. Makanya untuk itu dari awal harus ada komunikasi ya, untuk disampaikan bahwa saya lebih muda, nanti tentunya kita berbeda. Ya, apa nih? Jadi ketika ada masalah, break. Oke, kita break dulu nih. Makanya kuncinya adalah bagaimana kita bisa saling menghargai di dalam perbedaan itu. Karena memahami pasangan itu memerlukan tenaga yang besar, memerlukan energi yang besar. Untuk itu salah satu jalan tengahnya adalah bagaimana kita bisa mencari jalan tengah dengan cara apa? Sama-sama berdamai dengan kelemahan masing-masing. Selagi kita nggak bisa berdamai, kenapa suamiku lebih tua? Selagi masih kita mempertanyakan itu, maka yakinlah kita nggak akan bahagia. Tapi pahamilah, alhamdulillah, syukurilah. Lihat sisi-sisi juga kebaikan. Oh, enak juga ya kawin sama orang tua ini. Kenapa? Berpikirnya lebih matang, lebih bijaksana, ekonominya lebih kuat biasanya karena udah lama kerja gitu ya. Berbanding kawin sama anak muda yang belum apa-apa, mikirnya masih kontrakan gitu. Jadi lihat juga sisi-sisi kebaikannya. Jangan hanya sisi-sisi kelemahannya saja. Demikian. Baik Ustadz. Selanjutnya Ustadz, Assalamualaikum, saya laki-laki dan sudah berniat akan menikah. Bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan istri ketika ingin melakukan aktivitas hobi maupun kegiatan-kegiatan lainnya? Karena banyak cerita dari teman-teman saya yang sudah menikah kalau mereka agak sulit melakukan hal tersebut karena istrinya sering ngambek. Terdengar Ustadz? Coba diulangi. Oke. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan istri ketika ingin melakukan aktivitas hobi maupun kegiatan-kegiatan lainnya? Karena saya mendengar banyak teman-teman yang sudah menikah, kalau mereka agak sulit melakukan hal tersebut karena istrinya sering ngambek. Ya, makanya begini, kenapa banyak istri ngambek? Karena kita tidak bisa membagi waktu. Ya, jadi lagi-lagi contoh hobi sepedaan yang lagi ngetren sekarang. Kenapa banyak istri itu melarang? Karena lagi-lagi si suami juga tidak memperhatikan hobi istri. Ya, kalau belum menikah, belum ada jodohnya, bisa caranya apa? Cari hobi yang sama. Kalau belum nikah, gimana Ustaz? Kok menikahkan dari awal? Gitu loh. Saya hobi, kayak ada satu kasus seorang istri, ya suami yang hobinya moge, touring-touring gitu loh. Si istri nggak suka. Lalu gimana solusinya? Jadi solusinya harus ada yang mengalah. Akhirnya berdamai dengan kelemahan suami. Udahlah, suami saya yang hobinya begitu, kita cari hobi yang lain gitu loh. Kebanyakan ini karena tidak adanya sarana. Makanya si istri juga harus disalurkan hobinya. Oh, hobi istri saya apa? Masak, belikan alat masak yang canggih-canggih itu, gitu. Seimbang, adil. Jadi lagi-lagi para suami, para istri yang hari ini sering berantem gara-gara perbedaan hobi ini, ya dipahami aja. Ya. Kalau saya menyarankan suami istri itu harus saling mencoba. Tapi kan usaha suami saya suka naik sepeda, coba kita belajar naik sepeda juga, ikut. Jangan-jangan lebih hangat. Ya kan, begitu naik sepeda, oh kita mampir ke hotel dulu nih, istirahat, mandi-mandi, boleh. Jadi kan enak. Tapi bagaimana mungkin dia akan menikmati hobinya tanpa pasangannya? Jadi saran saya, idealnya kita juga belajar ngikut. Ini idealnya nih. Tapi kalau nggak mungkin, nggak bisa, saya kan capek, fisik, segala anak-anak, oke, kita berdamai dengan keinginannya. Itu insya Allah. Jadi lagi-lagi dalam psikologi itu kita nggak bisa ngubah orang dengan cepat. Nah, para istri itu pengennya ngubah, nah itu masalah. Akhirnya makin jadi berantem. Gitulah. Terima kasih. Baik Ustadz, selanjutnya. Istri saya mood swinger atau ngambekan. Bagaimana cara menghadapinya ya Ustadz? Karena banyak yang bilang, kalau moodnya sedang jelek kita harus diam atau menjauh. Namun diam itu malah membuat saya stres. Ya, jadi mood swinger itu kan terjadi karena banyak faktor. Bisa jadi karena hormonal, bisa
bisa jadi karena memang kematangan emosinya yang rendah ya. Makanya bagi yang belum nikah nih, hati-hati dengan kematangan emosi, ini penting, bukan soal usianya, tapi kematangan dan stabilitas emosi. Jadi mood swinger ini terjadi karena ada gangguan psikologis, ketidaknyamanan, ya, lain-lain. Tetapi saya melihat juga ada hubungan sama materi sebenarnya, mood swinger ini. Karena ketidaknyaman itu terjadi salah satunya adalah ada beberapa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Termasuk kebutuhan psikologis tadi, diapresiasi, didengarkan, jarang gitu ya. Dan ini lagi-lagi para suami idealnya ya sabar, didengarkan. Tapi kalau nggak bisa, pergi jauh lebih baik. Ya udah, kalau dia lagi marah, udah kita pergi aja ngopi di luar segala macam. Itu masih lebih baik daripada berakhir dengan berantem dan pukul-pukulan. Kira-kira gitu. Jadi saran saya kalau mood swinger ini coba dibawa ke psikolog, ya, ke konselor untuk diterapi gitu. Jangan dibiarkan. Jadi hari ini teman-teman, para suami, ketika kita mendapati suami kita, istri kita itu memiliki kelemahan, jangan dimarahin, tapi diobatin. Kalau istri kita nggak bisa masak, jangan dimarahin, jangan dihina, ikutkan kursus masak. Kalau suami kita nggak bisa ngomong, ikutkan kursus komunikasi. Kita itu harus tumbuh dan berkembang bersama, jangan berkembang sendiri. Ini para suami biasanya, dia di kantor banyak ikut pelatihan ini, pelatihan itu, tapi istrinya diabaikan. Jadi para istri, kalau udah memiliki gangguan emosi, depresi, itu harus dibawa ke konselor untuk diobati. Demikian. Baik, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, apabila suami kurang bertanggung jawab di keluarga bagaimana, Ustadz? Misal, sudah beberapa tahun tidak memberi nafkah lahir, kurang aktif mencari nafkah, masih mengandalkan istri untuk urusan ekonomi dan urusan rumah tangga. Nah, ini kita memperingatkan bolak-balik namun susah untuk berubah. Terima kasih, Ustadz. Saya kira ini harus ada pihak ketiga. Apakah itu ustadz ataupun wali kita. Kalau kita udah nggak kuat lagi, dipanggil wali. Ayah kita, abang kita, paman kita, dipanggil nanti, dimusyawarahkan. Ini gimana nih kelanjutannya kamu sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga bertanggung jawab. Sehingga dia punya rasa malu, sehingga dia ada efek jeraknya. Jadi kalau sudah tidak sanggup, ini harus dibawa kepada ranah keluarga besar, ya, sehingga ini memberikan dampak kepada dirinya. Karena begini, kenapa banyak orang itu akhirnya tidak punya keinginan untuk mencari nafkah? Karena nggak punya mimpi. Dia nggak punya cita-cita. Orang kalau nggak punya cita-cita, bagaimana mungkin dia akan melompat? Orang dia nggak punya cita-cita. Untuk itu yang dibangun itu mimpi. Gitu. Kalau skill itu bisa dilatih. Tapi mimpi ini yang berat. Karena kerja keras itu dapat diraih dengan apa? Dengan keinginan gitu. Jadi lagi-lagi makanya belum nikah carilah suami-suami yang bukan kerjanya layak, tetapi bukan hanya itu, yang layak oke, tapi yang punya keinginan menjadi orang besar. Kita terkadang inginnya mimpi sederhana. Menikah, punya anak, pensiun, meninggal. Tapi punyakah kita bermimpi menjadi Buya Hamka, menjadi tokoh sastra, menjadi seorang punya karya besar, namanya dikenal seperti Prof. Habibie, gitu. Itu yang bisa. Dan mimpi itu memang harus digantung di langit supaya apa? Supaya kita melompat. Dan yang suami ibu alami ini adalah orang-orang yang tidak punya mimpi, nggak punya harapan hidup. Untuk itu bawa dia ikutkan dia kursus-kursus motivasi, training motivasi, ikutkan dia mungkin seminar-seminar bisnis, ya kan? Itu kalau kita nggak mampu, dia nggak mau ikut, panggil walinya, laporkan kepada wali kita, musyawarah keluarga, dua-duanya dimusyawarahkan. Gimana ini? Masa numpang hidup gitu. Dan ibu kalau punya dari perlahan ibu mengurangi subsidi itu gitu, supaya dia berpikir gitu. Jangan justru keterbukaan itu kalau dia normal, kalau dia nggak normal, ibu harus pandai-pandai gitu. Ini orang nggak normal kok. Masa istri yang kerja, dia yang hidup doang, numpang hidup, tidak bisa begitu. Saya yakin kalau ibu kurangi subsidi itu, ibu bilang saya nggak dapat uang lagi nih, dia pakai mikir gitu, dia akan nyari gitu. Jangan-jangan selama ini dia tidak bekerja karena merasa sudah ada. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik. Pertanyaan lagi, Ustadz. Bagaimana kasus suami yang lebih muda seperti tidak bertanggung jawab, punya anak 2 jarak dekat, masih balita, tidak punya asisten rumah tangga, diminta bantuan untuk menjaga anak atau beli makanan di luar, ternyata menjadi beban bagi suami dan baru diutarakannya saat di rumah ibunya suami, hingga berantem dengan istri. Lalu memberi nafkah untuk sandang dan pangan keluarga kurang, malah menabung untuk beli mobil, padahal ada mobil warisan keluarga istri. Bagaimana solusinya, Ustadz? Ini kan soal kemampuan mengelola keuangan ya. Banyak orang punya uang tapi tidak mampu mengelola. Makanya lagi-lagi gunakanlah cara
Terkadang suami itu mau sebenarnya disuruh beli-beli. Mau. Cuman kadang cara menyuruhnya itu membuat dia nggak nyaman. Ya makanya sebelum nyuruh misalnya, dipeluk dia dari belakang. Sayang, gantengku. Nanti kita jalan yuk beli makanan. Atau aku yang pergi nih gitu. Pandai-pandailah bersendi komunikasi. Jangan komunikasi itu ambil boleh tidak, jangan. Tapi ada seninya. Gitu loh. Setelah berhubungan cerita, sayang aku sedih nih, aku capek, mau nggak bantuin aku, gitu loh. Itu waktu-waktu yang mudah sekali untuk memasukkan ide-ide ke dalam pikirannya, gitu loh. Jadi pahami dia, dan dia juga harus memahami kita. Dan kadang-kadang laki-laki itu masalahnya nggak mau dengar, nggak mau ngikut seminar, itu banyak banget masa nggak mau dengerin ceramah, ya maunya dia yang paling benar. Itu memang psikologis laki-laki, gitu. Jadi saran saya, ikutkan dia seminar-seminar kayak gini, cari pihak ketiga yang bisa menjadi penyampaikan masalah, ya. Kalau memang kurang, sampaikan, mohon maaf nggak bisa kalau segini, gitu. Jadi lagi-lagi, kalau memang suami ibu nggak mau ngasih duit, ya ibu harus berpikir juga gimana aku punya penghasilan juga, gitu loh. Bilang kalau kamu nggak mau ngasih segini, udah aku bikin dagang, aku jualan juga deh, aku kerja deh, gitu loh. Jadi harus ada bargaining position juga, gitu. Jangan juga kita pasrah tanpa ada upaya. Katakan, sayang kebutuhan sebulan sekian. Aku cuma ngasih sekian. Kalau gitu aku jualan, aku kerja, gitu loh. Gitu. Jadi harus ada cara untuk menyampaikan. Ya, walaupun nggak sepenuhnya untuk ingin kerja, hanya untuk cyber saja, tapi sampaikan kalau begini ya aku harus jualan nih, aku nggak bisa hidup dengan segini karena uangnya ada, kamu pelit, gitu loh. Makanya beberapa ustadz mengatakan kalau suami yang pelit itu boleh diambil uangnya untuk kebutuhan, ya, bukan mencuri tapi untuk kebutuhan. Misalnya dia anak lapar nih, nggak ada makan tapi nggak dikasih makan, ya boleh buat makan doang, gitu loh. Makanya lagi-lagi kita perempuan itu jangan bargaining posisinya rendah. Ini makanya kadang-kadang sisi-sisi jahiliyah masih ada. Makanya hadir isu-isu liberal, feminis itu karena itu. Karena memang zaman dahulu itu ada penindasan. Islam hadir dengan apa? Menghargai perempuan. Dengan apa? Diberi mahar. Ya, makanya mahar itu dilema. Kalau dimurahkan laki-laki jadi anggap enteng, kalau dimahalin banyak nggak nikah, gitu ya. Karena beberapa daerah di mana mahar itu mahal, akhirnya orang mikir kalau nikah berkali-kali, gitu loh. Tapi kalau dengan murahnya mahar, akhirnya gampangin, gitu loh. Ada sisi positif, ada negatifnya. Kayak di Makassar, di Aceh itu mahar mahal. Nggak sembarangan, gitu loh. Jadi lagi-lagi Islam itu hadir menghargai perempuan. Di mana perempuan itu dihormati, dihargai. Cuma di Indonesia doang tuh kayaknya memberikan mahar itu seperangkat alat sholat. Kalau di negara Arab itu mahal-mahal semuanya. Karena menghargai perempuan. Nabi Muhammad SAW juga puluhan ekor unta yang dia berikan kepada Siti Khadijah. Jadi lagi-lagi Ibu dalam menghadapi posisi ini, kalau kita bargaining kita kuat, insya Allah suami pun mikir untuk menzolimi kita. Makanya yang terpenting itu peran keluarga Ibu, keluarga besar. Kalau kita keluarga dekat kita besar, dekat, harmonis, mendukung kita, suami pun nggak berani macam-macam. Tapi kalau keluarga besar kita itu menjauhi kita, memusuhi kita, nggak dekat dengan kita, itu juga suami jadi lebih berani menindas kita. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke. Ada lagi ayah bunda yang ingin bertanya? Oke, mungkin kita cukupkan saja ya Ustadz ya, karena sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Mungkin sedikit kata penutup Ustadz untuk materi kali ini. Halo? Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada Panitia Akademi Pernikahan. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hari ini belum kenal ya, bisa bersilaturahim. Nanti bila ada pertanyaan ataupun diskusi ataupun konten-konten pernikahan bisa didapat di Instagram saya di @muhammad_iqbal_phd ya. Saya tuliskan itu. Kemudian nanti saya berharap kuncinya khususnya pernikahan itu adalah salah satunya adalah bagaimana kita mau terus belajar. Karena ibarat orang disuruh mengendarai tronton, kita nggak punya SIM, kita nggak pernah latihan, tabrakan. Makanya kursus pernikahan seperti ini perlu diikutinya bagi belum menikah, ya terus belajar. Karena lagi-lagi
ketika kita menghadapi masalah, lalu kita tidak bisa menyelesaikan, itu bukan karena besarnya masalah, tapi karena terbatasnya pengetahuan kita dalam menyelesaikan masalah. Jadi kemampuan menyelesaikan masalah itu sangat penting dalam pernikahan. Pahami psikologis laki-laki dan perempuan, pelajari ya, pendekatan agama adalah solusi terbaik. Dan yang harus kita penting pahami adalah lagi-lagi, tidak ada masalah yang besar dalam hidup ini. Tidak ada. Ya. Ini kalau segelas air diisi garam, maka airnya akan asin. Tapi kalau 1 sendok garam saya lempar ke Danau Toba yang luas, danaunya tidak akan asin karena garamnya sedikit, danaunya luas. Begitu juga dalam hidup ini. Tidak ada masalah yang besar, hanya pikiran dan hati kita yang sempit. Kemampuan kita yang terbatas. Jadi kalau hari ini antum menikah memiliki masalah, itu bukan masalahnya yang besar. Pengetahuan kita, pikiran kita, dan hati kita yang terbatas. Jadi saya berharap kita terus belajar dan terus mendoakan. Dekatkan kita semua pada agama, karena agama ini adalah salah satu yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Muhammad Iqbal atas penjelasan terkait dengan materi psikologi suami istri. Ayah bunda yang tercinta, alhamdulillah kita telah mendengarkan dari Ustadz. Nanti akan ada rekaman ulangnya di grup ya. Jadi jika ada yang bertanya apakah ada rekaman ulangnya, kalau untuk yang full paket akan kita berikan dalam grup. Kalau misalnya yang bentuknya per kelas, itu akan kami berikan via Japri atau via personal kontak. Baik, ayah bunda, kita tutup materi kita dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, pamit ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.